Halo sob, video kali ini akan membahas 3 pabrikan asal Malaysia. Seperti apa kisahnya? Yuk kita bahas. Halo sob, pernahkah kamu membayangkan sebuah mobil klasik handmade berkualitas dunia? Ternyata berasal dari Malaysia, Bufori, pabrikan mobil mewah yang mengusung gaya klasik Amerika, telah mencuri perhatian dunia otomotif sob. Tapi, siapa sangka perjalanan Bufori ini dimulai dari sebuah garasi kecil. Yuk, kita bahas kisah inspiratif di balik pabrikan unik ini. Stay tune sampai akhir, karena ada fakta menarik yang mungkin belum pernah kamu dengar. Bufori, nama yang terdengar eksklusif, ternyata adalah akronim dari Beautiful, Unique, Fantastic, Original, Romantic, and Irresistible. Pabrikan ini didirikan oleh Gary Khoury pada tahun 1986 di Australia, sebelum akhirnya pindah ke Malaysia pada tahun 1998. Mengapa pindah ke Malaysia? Karena negara ini menawarkan peluang besar untuk pengembangan teknologi dan tenaga kerja terampil. Dengan hanya 3 orang bersaudara, yaitu Gary, Anthony, dan George Khoury, Bufori awalnya memproduksi mobil secara manual di sebuah garasi kecil. Mereka memadukan desain klasik mobil era 1930-an dengan teknologi modern sob, menghasilkan kendaraan yang benar-benar unik. Pada tahun 2004, Bufori membuka fasilitas produksi canggih di Kepong, Malaysia. Pabrik ini mampu menghasilkan sekitar 300 unit mobil per tahun. Tapi jangan salah, setiap mobil Bufori tetap dibuat dengan tangan. Dalam 1 tahun, hanya sekitar 100 mobil yang diproduksi. Karena setiap unit membutuhkan waktu hingga 9.000 jam kerja untuk diselesaikan. Material yang digunakan juga bukan sembarangan sob. Bodi mobil terbuat dari Kevlar dan serat karbon, memastikan ringan tapi sangat kuat. Bahkan, interiornya dilapisi dengan kulit berkualitas tinggi, kayu eksotis, dan aksesoris mewah lainnya. Semua detail ini dirancang sesuai keinginan pelanggan sob. Bufori memiliki beberapa model ikonik yang patut diperhatikan, seperti Bufori MK2 La Joya. Mobil ini diperkenalkan pada tahun 2004 dengan mesin V6 2700 cc. La Joya adalah perwujudan keindahan seni otomotif klasik. Bufori Geneva diluncurkan pada tahun 2010 di Geneva Motor Show. Mobil ini menjadi flagship Bufori. Ditenagai oleh mesin V8 6100 cc, Geneva menawarkan kenyamanan dan performa yang luar biasa. Mobil ini bahkan dilengkapi dengan mesin kopi dan kulkas mini di interiornya. Setiap mobil Bufori dihargai mulai dari 150.000 hingga 500.000 dolar Amerika, tergantung spesifikasi dan personalisasi. Sebagai gambaran, itu setara dengan 2,3 hingga 7,7 miliar per unit. Meski berasal dari Malaysia, Bufori telah diekspor ke lebih dari 20 negara, termasuk Uni Emirat Arab, China, dan Eropa. Bufori juga memiliki pelanggan dari kalangan selebriti hingga keluarga kerajaan. Dengan desainnya yang unik dan eksklusif, Bufori membuktikan bahwa Asia Tenggara mampu bersaing di pasar otomotif premium global. Saat ini, Bufori tengah mengembangkan teknologi baru untuk mengikuti tren kendaraan listrik tanpa meninggalkan desain klasik yang menjadi ciri khas mereka. Dengan komitmen pada keunggulan dan inovasi, Bufori siap menghadapi masa depan. Kisah Bufori mengajarkan kita bahwa kreativitas dan semangat pantang menyerah dapat membuka jalan ke panggung dunia. Dari sebuah garasi kecil di Australia hingga menjadi merek mobil mewah yang mendunia, Bufori adalah simbol kebanggaan bagi Malaysia dan Asia Tenggara. Bagaimana menurut kalian sob? Apakah Bufori layak disebut salah satu pabrikan mobil paling inspiratif di dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel BBM untuk informasi otomotif lainnya yang gak kalah seru. Sampai jumpa di video berikutnya.
Kalau kamu jalan-jalan ke Malaysia, pasti sering lihat mobil ini kan? Peero 2 Myvi, mobil compact yang sering disebut mobil rakyat Malaysia. Tapi, tahukah kamu, di balik desainnya yang simpel dan fungsional, ada kisah menarik dari pabrikan ini yang berjuang menjadi nomor satu di negara asalnya. Jadi, tetap di video ini karena kita akan mengungkap sejarah Peero 2 dari nol hingga mendominasi pasar otomotif Malaysia. Like dulu video ini dan subscribe channel BBM kalau kamu suka konten otomotif penuh informasi. Peero 2 atau Perusahaan Otomobil Kedua SDN BHD didirikan pada tahun 1993 di Rawang, Selangor. Seperti namanya, mereka adalah pabrikan mobil kedua Malaysia setelah Proton. Tapi, ada satu yang bikin mereka unik. Mereka memilih fokus pada kendaraan kecil yang efisien. Sejak awal, Peero 2 bekerja sama erat dengan Daihatsu dari Jepang yang notabene adalah anak perusahaan Toyota. Bahkan, pada tahun 1994, Peero 2 meluncurkan mobil pertamanya, Peero 2 Kancil, yang berbasis pada Daihatsu Mira. Mobil ini langsung booming di Malaysia karena harga terjangkau dan irit bahan bakar. Memasuki tahun 2000-an, Peero 2 nggak cuma ingin dikenal sebagai pembuat mobil murah. Mereka mulai memperluas segmen dengan meluncurkan berbagai model ikonik seperti Kelisa, Viva, hingga Myvi pada tahun 2005. Dan tahu nggak, Myvi ternyata jadi game changer buat Peero 2. Selama lebih dari satu dekade, Myvi terjual lebih dari 1 juta unit, menjadikannya salah satu mobil paling laris di Malaysia. Bahkan, di tahun 2021, Peero 2 berhasil menjual 190.291 unit mobil, menguasai sekitar 37,4% pangsa pasar otomotif Malaysia. Angka ini lebih besar dibanding Proton, rival utamanya. Peero 2 nggak cuma soal penjualan sob. Mereka juga punya salah satu pabrik otomotif paling canggih di Asia Tenggara. Dengan kapasitas produksi hingga 320.000 unit per tahun, hebatnya mereka terus berinovasi untuk menghadirkan mobil yang ramah lingkungan dan terjangkau. Sekarang, Peero 2 nggak hanya memproduksi mobil untuk pasar domestik, tapi juga untuk ekspor ke berbagai negara, termasuk Indonesia, Brunei, Sri Lanka, dan Nepal. Salah satu model sedang naik daun adalah Peero 2 Ativa, SUV compact berbasis dari Daihatsu Rocky. Di masa depan, Peero 2 juga berkomitmen untuk mendukung pengembangan mobil listrik di Malaysia. Mereka sudah bekerja sama dengan Toyota dan Daihatsu untuk mengembangkan teknologi hybrid. Dengan ini, Peero 2 siap bersaing di era mobilitas berkelanjutan. Jadi itulah sob, kisah Peero 2 dari awal sebagai pemain kecil hingga menjadi raksasa otomotif di Malaysia. Mereka membuktikan bahwa inovasi, kerja keras, dan kolaborasi adalah kunci sukses di industri yang kompetitif ini. Gimana menurut kamu? Apakah Peero 2 bisa terus mendominasi pasar? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel BBM biar nggak ketinggalan info otomotif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Pernahkah kalian mendengar nama Proton? Sebuah merek otomotif yang mungkin terkesan sederhana, tapi memiliki sejarah luar biasa dalam membangun identitas bangsa Malaysia. Bagaimana sebuah negara kecil di Asia Tenggara berhasil mendirikan pabrikan mobil nasionalnya sendiri. Yuk kita bahas kisah lengkapnya dengan data dan fakta yang jarang diketahui. Pada tahun 1983, Perdana Menteri Malaysia saat itu Tuan Dr. Mahathir Mohamad mencetuskan ide besar proyek kereta nasional. Ini bukan sekedar proyek ekonomi, melainkan lambang kebanggaan nasional. Proton resmi berdiri pada 7 Mei 1983 sebagai singkatan dari Perusahaan Otomobil Nasional. Lokasi pabrik pertama terletak di Shah Alam, Selangor. Untuk memulai produksi, Proton bekerja sama dengan Mitsubishi Motors Corporation. Pada masa itu, Malaysia belum memiliki teknologi manufaktur mobil sendiri, sehingga Mitsubishi menjadi mitra strategis. Proton Saga, mobil pertama nasional Malaysia.
Proton Saga diluncurkan pada 9 Juli tahun 1985 oleh Pak Mahathir Mohamad sendiri menggunakan platform Mitsubishi Lancer Fiore. Saga menjadi mobil pertama yang sepenuhnya dirakit di Malaysia. Harganya sekitar 17.000 ringgit Malaysia, setara dengan 57 juta rupiah saat itu, membuatnya terjangkau untuk masyarakat lokal, sob. Pada akhir tahun 1980-an, Proton memegang lebih dari 70% pangsa pasar mobil di Malaysia. Model seperti Proton Wira tahun 1993 dan Proton Perdana tahun 1995 menjadi simbol kesuksesan ekonomi Malaysia. Proton Saga mulai diekspor pada tahun 1986, pertama ke Bangladesh dan Malta. Pada tahun-tahun berikutnya, Proton merambah pasar Inggris, bahkan membuka pusat teknologi Proton di Norwich untuk meningkatkan kualitas kendaraan ekspor. Produksi skala besar. Pada tahun 1996, Proton berhasil memproduksi 1 juta unit mobil, sebuah pencapaian besar bagi pabrikan muda dari Asia Tenggara, sob. Memasuki tahun 2000-an, Proton menghadapi tantangan berat dari merek-merek Jepang, Korea, dan Eropa. Pangsa pasar domestiknya turun drastis hingga di bawah 20% pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Geely Automobile dari Cina membeli 49,9% saham Proton. Langkah ini mengubah wajah Proton dengan dukungan teknologi dan platform baru. Pada tahun 2019, Proton meluncurkan SUV pertamanya, Proton X70 yang sukses besar. Penjualan Proton melonjak dari 64.744 unit pada 2018 menjadi 141.432 unit pada tahun 2020. Proton kini menargetkan menjadi salah satu dari 5 pabrikan otomotif terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2030. Dari Proton Saga hingga Proton X70, perjalanan Proton adalah kisah tentang visi, tantangan, dan inovasi. Meski menghadapi pasang surut, Proton berhasil menjadi simbol semangat dan identitas Malaysia. Pertanyaannya, apakah Proton mampu bersaing di masa depan dan menjadi kebanggaan Asia Tenggara? Bagaimana menurut kalian, sob? Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka cerita sejarah otomotif seperti ini. Komentar di bawah tentang pengalaman kalian dengan mobil Proton, sob, atau topik apa lagi yang ingin dibahas di channel BBM. Subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.